Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video aku kali ini, karena ada banyak DM dan juga email yang nanyain, Kak, gimana sih caranya bikin presentasi dalam bahasa Inggris seperti video aku yang sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa tonton. Nah, di video aku itu juga masih banyak kekurangan. Nah, tapi karena ada yang nanyain gimana caranya, nah di video aku kali ini aku bakal kasih tahu tipsnya gimana caranya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Nah, udah subscribe jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja di sini aku mau kasih tahu langkah efektif untuk mempersiapkan presentasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti yang udah kalian tahu bahwa persiapan itu penting untuk kesuksesan presentasi. Dan diantara persiapan yang umum yang menjadi fokus utama banyak orang dalam presentasi itu persiapan materi dan mungkin juga persiapan slide presentasi. Dan yang perlu kalian tahu, mempersiapkan materi presentasi dan slide presentasi itu memang penting. Tapi itu aja tuh belum cukup, karena untuk bisa menampilkan presentasi yang maksimal, itu Anda perlu persiapan yang lebih detail dan juga terstruktur. Langkah efektif mempersiapkan presentasi yang baik yaitu yang pertama, kalian harus gali informasi tentang audiens dan rencana kegiatan. Nah, di sini kalian harus tahu nih audiens saat kalian presentasi itu kira-kira tuh pesertanya itu siapa gitu kan. Nah, seperti kayak di webinar gitu kan, kayak pesertanya tuh udah ditentuin nih, kayak buat mahasiswa. Nah, buat mahasiswa tuh jurusan apa atau semua jurusan bisa gitu. Makanya kalian di sini harus gali informasi mengenai audiens. Nah, yang kedua yaitu tetapkan tujuan presentasi Anda. Nah, tidak ada satupun orang yang akan sampai ke tempat tujuan jika dia tidak memiliki alamat yang dituju. Nah, dari sini kalian harus menentukan tujuan presentasi kalian. Nah, apa tujuan dari presentasi ini? Untuk memberikan ilmu kah? Atau untuk memberikan informasi? Atau presentasi ini bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang? Lanjut yang ketiga, kuasai dan susun materi presentasi dengan baik. Nah, apabila materi kalian itu belum dikuasai, maka luangkan waktu untuk belajar materi yang akan kalian presentasikan gitu kan. Pastinya buat materi presentasi kalian tuh lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian itu materi presentasi kalian pun buatlah terstruktur dan mengandung muatan isi yang berbobot. Nah, untuk yang keempat, buatlah desain slide menarik. Dengan kalian membuat desain slide yang menarik, ini bakal membuat audiens kalian itu lebih terkesan dan lebih merasa gak bosen gitu dalam mengikuti presentasi yang kalian buat gitu. Nah, untuk yang kelima, siapkan perlengkapan presentasi. Ya, pastinya sebelum kalian presentasi harus ada yang dipersiapkan, kayak laptop dan segala macamnya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang keenam, melakukan latihan presentasi. Nah, buat kalian yang kayak masih demam panggung atau nggak demam, pokoknya nggak biasa gitu ngomong di depan atau nggak untuk melakukan presentasi, kalian bisa melakukan latihan presentasi terlebih dulu gitu. Nah, yang terakhir yaitu siapkan mental dan fisik. Pastinya kalian harus punya mental dan fisik yang kuat gitu untuk presentasi, karena ini kan kayak dilihat orang, di depan orang gitu kan. Jadi pastinya kalian jangan grogi dan juga harus punya mental yang bagus gitu. Nah, seperti contoh yang aku buat waktu itu. Nah, di situ aku mempresentasikan tentang produk. Nah, di situ dalam bahasa Inggris ya. Jadi tips dari aku, kalau misal kalian dari tugas gini bahasa Inggris gitu, kalau misal kalian belum mengerti tentang bahasa Inggris maksudnya, jadi paling nggak kalian susunlah materinya, cari materi-materinya itu. Nah, kalian itu pakai bahasa Indonesia aja dulu gitu. Kalau misal kalian udah susun, udah buat PowerPoint-nya, pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Nah, nanti kalian baru translate ke bahasa Inggris gitu. Jadi ya gitu, jadinya
ditranslate dulu dari bahasa Indonesia kita translate ke Inggris dulu, jadi biar kita ngerti. Nah setelah itu sebelum wawancara pastinya ya harus kuasai materinya dulu. Nah kayak kalau misal presentasi produk, jadi kita harus menjelaskan nih, harus tahu tentang produk itu, manfaat produk itu, jenis-jenis dari produk itu buat apa gitu. Nah untuk presentasi sendiri kalian harus ini ya, sebelum presentasi kalian juga harus mempersiapkan kayak fisik kalian juga, penampilan kalian agar terlihat lebih menarik gitu. Nah kalaupun kayak membuat presentasi melalui video, kita juga mempersiapkan gitu, maksudnya kayak kita rapi nggak gitu, jangan asal-asalan kan, jadi terlihat lebih menarik. Gitu aja sih tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang udah nanyain, semoga ini menjawab. Kalau misal ini ada pertanyaan atau apa bisa tulis di kolom komentar aja ya. Nah terima kasih udah nonton videonya sampai akhir, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, jangan lupa subscribe juga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.